Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Al-Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos akan berbincang tentang sempurnakan amal di bulan Ramadan. Sempurnakan amal di bulan Ramadan, karena tahu Ramadan adalah bulan amal yang penuh rahmat dan penuh ampunan, bulan yang sangat luar biasa. Kita simak pendengar seperti apa sempurnakan amal di bulan Ramadan bersama Al-Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos. Silakan Pak Ustadz. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, usalli wa usallimu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar dan pemirsa RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah, sampai dengan saat ini kita masih dipertemukan meskipun melalui suara ataupun melalui channel YouTube RRI Bandung Live ini. Tapi paling tidak semoga kita semua senantiasa masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan selalu senantiasa menyertai kita, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Kalau orang kekinian bilang bulan yang penuh diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan diskon? Karena ini keberuntungan yang tersendiri bagi kita, bagi semua orang yang pada hari ini dalam rangka ikhtiar menyempurnakan amal-amal kita di bulan, apalagi di bulan Ramadan ini, karena berlipat ganda pahala dan lain sebagainya. Banyak hal amal-amal kegiatan di bulan Ramadan ini yang tidak ada di luar Ramadan. Saum di bulan Ramadan dan pelaksanaan tarawih di bulan Ramadan itu sudah barang tentu diskon Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Itu pun bagi kita yang mau dan taat dan bersikeras untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Segala amal yang kita laksanakan sudah barang tentu harapan besar bagi kita. Ketika amal ini terkumpul menjadi harapan yang melindungi kita, senantiasa jadi bekal kehidupan kita, tidak hanya di akhirat tapi di dunia ini, dunia yang kita jalani ini, kehidupan yang ada sekarang. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, berbicara dengan amal, semua orang ketika di bulan Ramadan ini banyak yang mengakui beramal. Kita banyak beramal, tadarus Pak Haji ya, yang biasa satu bulan belum tentu satu kali khatam Quran, ini biasa sering kali ada 3 kali 4 kali. Pengajian pun ada yang kuliah sore, ada kuliah subuh ya, kultum dimanapun banyak. Kenapa? Karena mereka berharap setiap yang dilakukan memiliki amal-amal tertentu yang berharap menjadi bekal bagi semua. Tapi perlu dicatat, amal-amal tersebut sebagaimana saya mengutip dari Syekh Al-Lais Samarkandi dalam satu kitabnya, yaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Di sana dijelaskan, di sana diuraikan bahwasanya siapapun yang ingin sempurna, yang ingin selamat, amalnya memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak memiliki 4 hal dalam amal tersebut. Yang mana 4 hal itu? Boleh jadi mari kita bahas bersama. Hal pertama yang ada dalam amal kita supaya jadi amal yang memiliki nilai di hadapan Allah, pertama ilmu yang harus ada. Kenapa? Karena setiap amal kita yang digadang-gadang amal saleh, bila mana tanpa ilmu, nol hasilnya, bahkan mungkin saja lebih condong kepada tersesat. Kenapa? Karena tanpa ilmu. Kalau Ibnu Ruslan bilang kullu man bighairi ilmin
a'ma bighairi ilmin a'maluhu a'maluhu mardudatun latukbalu. Setiap orang bila mana tanpa ilmu dalam beramalnya, maka semua ilmunya, semua amalnya, semua hasilnya itu akan tertolak. Makanya bekal pertama menurut Syekh Al-Laits Samarqandi menyatakan bahwa bekal pertama mewujudkan amal yang bernilai di hadapan Allah adalah satu, berilmu. Oke, dari mana datangnya ilmu? Yuk kita pelajari di majelis taklim, pengajian, di kajian-kajian rutinan, halakoh atau apapun namanya. Yang terpenting kita belajar. Kenapa? Untuk menjadi bekal bahwa amal kita harus memiliki nilai, yaitu berilmu. Terkhusus di bulan Ramadan. Karena begini Pak Haji, banyak amal ibadah kita saum di bulan Ramadan atau bahkan ibadah apapun juga. Kalau orang Sunda bilang rata-rata ibadah nate ilmu neulu, cina ilmu nempo batur gitu. Bahkan mungkin saja saumnya kita ketika saum di bulan Ramadan. Kenapa saum? Yang lain juga saum, tetangga saum, keluarga paruasa, lamun teu puasa era. Kenapa? Oh, saum seperti itu. Wah, gampang saum mah. Tinggal kita menahan lapar, tidak makan, tidak minum sampai kepada maghrib, beres, itulah saum. Nah, ternyata ketika melihat, jangankan saum saja, ibadah yang lain pun rata-rata karena melihat keguyuban, batur gitu nuturkeun umum gitu ke kajian banyak yang ke majelis taklim juga ya, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Nah, bet ka pengajian, udah batur ke pengajian pira kunte era. Nah, tanpa ilmu, tanpa dibekali pengetahuan, makanya amal kita bisa saja tertolak. Bahkan saum kita pun mungkin saja lebih tertolak. Selama ini kita melaksanakan saum, bila mana tanpa didorong dengan ilmu, bisa saja menjadi tidak bernilai. Satu. Yang kedua, menurut Syekh Samarqandi, agar amal kita memiliki nilai yang sempurna dan selamat, memiliki nilai bahkan tercatat amal soleh yang akan menjadi rahmat bagi kita, balasan dari Allah, yang nomor dua setelah ilmu adalah niat. Luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala hal amal kita bin niat, dibarengi, disertai dengan niatnya. Mungkin saja Pak Haji, mungkin kita semua para pendengar dimanapun Anda berada, mungkin saja sekian puluh tahun kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, bisa saja bukan niatnya karena Allah. Bahkan di waktu dulu Pak Haji, saya waktu anak kecil belajar ngaji, sok niatan heula cenah puasa teh, nawaitu sauma godin an ada ibadah, ada kali lillahi ta'ala. Orang tua dulu atau pemahaman harus diniatkan, diucapkan. Kenapa? Karena tujuannya untuk mendorong. Yang amat sangat disayangkan, banyak sekali yang menyatakan itu. Awas, garis bawahi itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena apapun yang kita laksanakan karena Allah, itu niatnya. Makanya membedakan, punten saja, mohon maaf, ketika membedakan amal, sesuatu amal yang berbentuk ibadah atau lainnya, itu dari niat. Karena banyak, punten saja, mohon maaf, banyak yang berpuasa menahan makan, menahan lapar, menahan untuk tidak minum, karena tujuannya apa? Untuk apa? Mungkin saja untuk medis, besok dioperasi ataupun apalah, untuk karena berpuasanya bukan karena Allah. Kalau dulu banyak puasa-puasa yang bermacam-macam. Itu niat. Luruskan niat. Setelah satu ilmu, yang kedua niat. Ketika sudah tahu, misalkan ini saum di bulan Ramadan, misalkan tahu ini hukumnya, bagaimana teknisnya, pelaksanaannya, dan rasa kewajiban kita melaksanakan saum di bulan Ramadan, yuk niatkan secara lurus, secara teguh. Bagi orang yang niatnya teguh, bagi orang yang niatnya lurus, sudah dipastikan 1 bulan itu melaksanakan saum tidak akan terasa, tidak ada rasa keluh kesah.
jeung moal riweuh ngaliskeun daftar buka menu buka seblak mah ceker ada list makanan-makanan apa ya yang sekarang umum seperti itu, manakala tidak akan berpikir ke sana selain berpikir lillahi ta'ala, berkumpul dan mengumpulkan amal-amal segala hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Itu baru dua Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Anda masih ditemani Al-Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos di Mutiara Pagi RRI Bandung. Benar, luar biasa, ternyata sempurnakan amal kita di bulan Ramadan, karena salah satu di antaranya penyempurna amal itu pendengar, kita harus betul-betul meluruskan niat kita lillah, hanya karena Allah. Kemudian sempurnakan amal kita dengan ilmu, karena tidak ada nilai apa-apa ketika kita beramal tanpa ilmu. Baik, untuk selanjutnya kita simak kembali seperti apa pendengar menyempurnakan amal di bulan Ramadan, masih bersama Al-Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos. Silakan Ustadz. Baik Pak Haji dan pemirsa dimanapun Anda berada, setelah tadi kita membahas hal pertama adalah ilmu pengetahuan yang menyiapkan kita untuk beramal, lalu kemudian ketika mempraktekannya kita diawali dengan niat yang teguh, yang fengkuh, yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk, pelaksanaan fakta di lapangan. Poin yang ketiga adalah harus dicantumkan sabar dalam melaksanakan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu, karena catat pemirsa semua dan Pak Haji dan bagi kita semua, bahwa yang namanya sabar seringkali banyak yang salah mengartikan, padahal secara sederhana sabar itu yang seperti apa kita tahu kan. Sabar itu sabar ketika menghindari larangan Allah, sabar ketika menghadapi musibah, menerima musibah, gitu kan ya. Yang ketiga, sabar manakala kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu semua orang pasti tahu. Rata-rata seringkali kita memahami sabar itu yang seperti apa, padahal secara sederhana saja. Kalau kita konteksnya kepada amal kita, sabar itu menahan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita, dengan syahwat kita, yang berlawanan dengan syahwat kita, ditahan. Apa kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, ditahan, dan tidak ada keluh kesah dan tidak ada rasa mengeluh, ditahan. Kenapa? Ingat, saum perintah Allah, saum yang diwajibkan kita. Pada dasarnya punten, semua orang belum tentu dalam hati kita semua berbangga itu, bergembira pada dasar dari awal sampai akhir itu. Mungkin saja banyak yang mengeluh saum, makanya perlu sabar. Bisa saja kita, kalau tanpa didasari dengan sabar, belum tentu kita mampu melaksanakan sholat. Banyak hal geus lohor deui cenah aja, geus asar, apalagi kalau salat subuh, manakala kantuk level 12 tingkat tinggi, ketika ada as-salatu khairu minan naum, aduh keur tibra keur ngimpi pan gitunya, kudu salat subuh. Apalagi kalau laki-laki kudu ini ke masjid berjamaah, rek ini coba hujan ngadirinci kan riweuh, jawa tas hotel jeung bojona kan riweuh. Manakala hal tersebut tanpa didorong oleh sabar, sudah pasti barang tentu banyak orang yang meninggalkan perintah Allah, termasuk saum ini. Banyak orang yang mengaku umat Islam, banyak orang yang mengaku Islam sampai mati, tapi belum tentu kuat untuk melaksanakan saum itu. Kenapa? Ternyata banyak yang mengaku umat Islam, tapi banyak orang juga yang ketika melaksanakan amal ibadah tanpa didorong oleh rasa sabar. Termasuk juga begini Pak Haji, yang seringkali punten saum siang menahan lapar atau malamnya. Ciri khas untuk menahan perkara itu saum. Banyak atau anak-anak kita kan ngabuburit, belanja apa, jajanan, makanan seperti apa ditumpuk-tumpuk di segala ayakeun. Ketika datang maghrib kan belum tentu semua dimakan. Ketika sudah kemerkaan, itu apa istilah Indonesia kemerkaan itu kan, datang waktu adzan isya untuk melaksanakan tarawih,
Wah banyak. Minggu pertama sudah masjid penuh. Minggu kedua mulai berangsur menurun. Lalu minggu terakhir kembali lagi penuh, tapi bukan di masjid, tapi di mall, di Toserba. Kenapa? Karena konsennya sudah bukan pada masalah ibadah, konsennya kepada Idul Fitri. Naudzubillah. Ternyata kalaulah kita semua masih seperti itu, ternyata kesabaran kita masih di bawah level yang diharapkan untuk memiliki nilai tertinggi amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga itu sabar. Poin terakhir, puncak dari puncak dari amal kita setelah tadi ilmu, yang kedua niat. Setelah melaksanakan jangan heran ada godaan, ada gangguan, ataupun godaan dari depan, belakang, kanan, kiri, godaan, tapi kita mampu, itulah sabar. Poin terakhir, puncak dari tertinggi dari apapun juga yang memiliki nilai adalah ikhlas. Itulah puncak tertinggi. Wah, itu susah. Iya, susah. Kenapa susah? Karena belum saja kita melakukan, kita sudah pesimis. Ikhlas secara sederhana bukan tidak mengharap. Ikhlas itu suci, kosong, artinya tidak ada pengharapan lain. Kenapa? Karena dari awal pun ketika berbagai ulama menyatakan, yuk setiap kita untuk melangkah amal itu harus berniat. Tadi saya sampaikan, lillah, karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah, fokus saja ke Allah. Jadi oleh sebab didorong ikhlas oleh karena Allah, tidak mungkin yang karena Allah ketika Ramadan jam 9 pagi sudah memikirkan buka rek jeung naon, tajil rek jeung naon. Itu kan semua sama kita, baik ibu-ibu ataupun kita bapak-bapak. Tapi banyak juga alasan, Pak Haji. Ini kan Pak sudah untuk mendidik anak-anak kita, makanan segala diayahkeun. Mendidik makanan dan mendidik anak-anak ngabibita makanan dan sebagainya tara dipasak dan yang enak-enak ditumpukan sadayana ditumpukan. Itu alasan klasik kadi anak-anak geus segara deui mah panan anger makanan loba keneh berarti bukan alasan anak-anak, berarti syahwat kita. Nah, makanya tingkat puncak tertinggi dari keikhlasan amal kita itu keikhlasan. Jadi manakala kita didorong selama ini melaksanakan amal-amal kita, baik sholat apalagi terkhusus di bulan Ramadan, saum atau tarawih. Yang lebih lucu ketika tarawih punten, kalau di lingkungan saya di pedesaan, di kampung-kampung kan anak-anak seperti saya pernah mengalami anak-anak itu tarawih itu pilihan Pak Ji. Satu nu milih kahiji anu bisa heureuy bisa lucu-lucuan anak-anak ya, nah, bisa heureuy lucu-lucuan. Nu kadua anu cepet anu katilu pulangna bawa upieun. Eta anu tarawih pasti payu. Karena tarawih kan tarawih itu santai, salse kalau orang Sunda, nyantai. Tarawih itu nyantai. Tapi banyak yang nu payu teh nu cepet. Kenapa? Apalagi pulangna bawa upieun. Itu yang berbahagia, itu yang berbangga memiliki amal soleh di bulan Ramadan. Kalaulah kita seperti itu, amat sangat disayangkan. Bisa jadi mungkin pemirsa semua sekian puluh kali Ramadan kita melaksanakan itu, dipilih ini mal dilatih jadi imam teh pindah ke masjid itu. Apakah seperti itu kita melaksanakan di bulan Ramadan selama ini? Makanya jangan heran dan pantas sekali manakala setelah habis Ramadan kita berandai-andai amal soleh kita banyak, amal soleh kita tadarus kita berpuluh kali kita beres, infak, sodako, beramal. Tapi kembali lagi ketika masuk 1 Syawal, Idul Fitri, bermaaf-maafan, kembali lagi kalau orang Sunda bilang lir ibarat kuda lepas tina gedogan, mengpengges beres Ramadan balik deui jeung dulur anger teu akur jeung baraya anger parase kembali deui ibadah jadi harese deui. Naudzubillah. Berarti selama ini yuk
bisa jadi pertanyaan, Ramadan yang mana kita melaksanakan yang didorong dengan keikhlasan, didorong niat yang teguh mengkuh. Begitu 4 poin itu Pak Haji yang mendorong dan berharap amal soleh kita menjadi sempurna yang bernilai ibadah. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Anda masih ditemani oleh Al-Ustadz. Pendengar, di pagi hari ini Al-Ustadz Haji Zana Rahmat M.Sos, sempurnakan amal kita di bulan Ramadan. Salah satunya pendengar apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz tadi, bahwa sempurnakan amal kita dengan ilmu, dengan niat, dengan sabar, dengan ikhlas. Sisa waktu pendengar masih cukup, kita akan menyimak kembali Ustadz Zana Rahmat. Silakan Ustadz. Baik, makasih Pak Haji. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwasanya pada hari ini, mumpung kita berada di bulan Ramadan, kita menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala, dibuka selebar-lebar, seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menikmati manisnya Ramadan. Keindahan dari Allah, anugerah dari Allah, yuk kita manfaatkan. Manfaatkan bagaimana? Apakah harus banyak beramal? Sudah pasti, sudah barang tentu. Tapi dibalik semua itu, jangan salah, yuk dorong amal perbuatan kita, amal soleh yang dilakukan oleh kita. Yuk, ilmu harus mumpuni, belajar. Bagaimana kita belajar dengan giat? Banyak hal, banyak cara kita belajar. Lalu niatkan yang lurus, yang teguh, supaya apa? Dari awal pun dan siapkan. Jangan heran ketika kita untuk melaksanakan ibadah, niatkan yang tulus dan ikhlas, dan jangan heran ketika praktek ibadahnya banyak godaan. Jangan sampai keteguhan kita, kelurusan kita dalam melangkah tergoda. Itu niat dari awal. Yang ketiga, sabar. Artinya siapapun dalam melaksanakan perintah Allah, banyak hal, siapapun juga termasuk saya, mungkin Bapak, Ibu, Pak Haji atau pendengar semua pernah mengalami keterpaksaan dalam melaksanakan sholat, keterpaksaan dalam melaksanakan saum, sangat sayang ketika infak, ketika sodako, tapi ketika didorong oleh sahabat, ini perintah Allah, kalaupun tidak sesuai jangan sampai mengeluh, yuk laksanakan dengan dibiasakan, laksanakan, berharap besar, puncak tertinggi adalah keikhlasan. Jadi dapat disimpulkan dengan secara sederhana, kalau toh bagaimana ketika kita beramal saleh Pak Haji tidak mampu untuk menyempurnakan amal, ingin menyempurnakan amal, tapi bagaimana karena tidak mampu untuk ikhlas, tidak mampu mengeluarkan keikhlasan dalam hati, yuk paling tidak ada 3 saja, ilmu, niat, sabar. Kalau tidak mampu ikhlas, sampai 3 dengan sabar, kesabaran, semua laksanakan. Berat mah berat, laksanakan. Kenapa? Ini ingat perintah Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini, dunia ini yang kita pijak, la haula wala quwata illa billah, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ada, baik dari kita dari atas sampai bawah, semua lingkungan Allah, milik Allah. Yuk sabar, laksanakan. Hese kene wajib sabar teh. Hese boda nate naon we teh rek puasa. Semangat puasa, budak rungsing hayang ya, THR can datang, pau baliut dan lain sebagainya, kue dan lain sebagainya, can ayah dan lain sebagainya. Berarti yuk niat-niat yang lempeng, niat-niat yang lurus, niat oke hese, susah untuk berniat, paling tidak ilmu kita miliki. Kenapa berharap besar begini? Kalau kita tidak mampu ikhlas, kalau kita tidak mau bersabar, bahkan niat pun seringkali goyah oleh fakta urusan dunia, yuk paling tidak pemahaman keilmuan kita dalam beramal. Kenapa? Kalau hari ini kita tidak mampu melaksanakan amal itu dengan niat, dengan kesabaran dan keikhlasan, mudah-mudahan boleh jadi besok ataupun lusa kita mampu karena ilmu ada. Sebaliknya juga, kenapa kalau tidak bisa juga besok lusa ataupun sama? Jangan berkecil hati. Paling tidak ilmu yang kita miliki yuk sebarkan, kita berikan kepada
istri atau suami, keluarga kita untuk sampaikan. Boleh jadi kita tidak mampu melaksanakan itu, tapi paling tidak mungkin saja ada dari keluarga kita yang mampu melaksanakan. Jadi kita berharap amal yang kita laksanakan dari awal pun harus bernilai baik, bernilai soleh, bernilai lurus lillahi ta'ala, maka hasil yang kita tuai pun akan berhasil maksimal dan bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah ketika ada pepatah yang menyatakan begini, jangan berharap menuai atau menanam buah manis yang berasal dari surga sedangkan kita menanamnya bibit-bibit dari neraka. Artinya dari awal pun yang kita laksanakan baik, soleh, lurus, ikhlas, hasilnya pun akan hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau niat dari awalnya tujuannya ada pujian atau kelihatan oleh manusia, pada akhirnya tidak akan baik di hadapan Allah. Begitu Pak Haji kira-kira, mohon maaf. Baik pendengar, terima kasih di Mutiara Pagi Anda ditemani Al-Ustadz Haji Jana Rahmat M.Sos. Beliau adalah penyuluh agama Islam di Kabupaten Bandung. Mutiara Pagi RRI Bandung, terima kasih pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jana Rahmat menjadi nambah hasanah atau nambah ilmu kita untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasminta Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.